A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Segarahin Harahap. Saya seorang tenaga pendidik dari Pesantren Modern Darul Ilmi Indonesia. Pesantren yang baru berdiri 1 tahun, terletak di daerah Gadok, Ciawi, Bogor. Saya mengucapkan kepada seluruh pemirsa Darul Ilmi Indonesia, selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita dapat beribadah semaksimal mungkin, kita dapat mengamalkan seluruh amalan yang telah kita pelajari agar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Darul Ilmi Indonesia, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang salah satu kunci kehidupan yang teramat penting, namun mungkin seringkali luput dari perhatian umat, seringkali juga disalahartikan oleh manusia. Apa itu? Satu hal itu adalah tentang keikhlasan dalam beramal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali tidak lain dan tidak bukan hanya untuk menyembah, mengabdi, beribadah kepadaku. Dari ayat tersebut, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala semestinya dapat memahami hakikat penciptaan manusia, bahwa tak ada tujuan, tak ada maksud manusia bahkan jin sekalipun diciptakan di muka bumi ini kecuali hanya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun di zaman sekarang ini fenomena yang kita dapati adalah seringkali kita sebagai umat muslim terutama dan manusia pada umumnya mengingkari hakikat penciptaan manusia. Seringkali kita beramal, seringkali kita berkehidupan, bermasyarakat, bermuamalah dengan tujuan-tujuan duniawi dan tidak mengindahkan firman Allah, hakikat penciptaan kita untuk berikhlas menciptakan amal untuk mengharapkan ridho, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa lihat di sekeliling kita, tetangga kita, lingkungan pejabat, kemasyarakatan, bahkan diri kita sendiri terkadang tergiur dengan pujian-pujian orang lain, tergiur dengan harta, tergiur dengan jabatan. Padahal jikalau kita kembali mengamalkan apa yang Allah perintahkan kepada kita, bukankah hanya keridhaan Allah yang harusnya kita gapai? Kita sebagai muslim, sebagai mukmin, sebagai orang yang ingin selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sudahlah seharusnya setiap detik dalam hidup kita tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk mengharapkan rahmat dan ridha Allah. Apa bedanya kita dengan saudara kita yang bukan muslim? Salah satu yang amat penting, yaitu keikhlasan dalam beribadah. Karena kita diciptakan untuk beribadah 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu, 12 bulan dalam setahun. Sepanjang hidup kita tak ada yang lain, hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaulah saudara kita banyak yang mensalahartikan apa itu ikhlas, marilah kita saling mengingatkan bahwa ikhlas adalah mengamalkan seluruh pekerjaan kita hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala.
dan tujuannya hanya untuk beribadah, mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai muslim dan mukmin, semestinya dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali, tidak luput kita mengucapkan bismillah dan hamdalah dari setiap amalan yang kita lakukan. Tidak luput dari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang kita lakukan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap bani Adam pastilah memiliki kesalahan, pastilah memiliki dosa. Namun setiap orang yang melakukan kesalahan, sebaik-baik orang yang melakukan dosa adalah orang yang bertaubat. Namun karena sering kali kita mengharap imbalan duniawi dari pekerjaan dan amalan kita, maka makna dan tujuan ikhlas itu sendiri kadang luput dari perhatian kita. Sebagai hamba Allah, semestinya kita amalkan semua pekerjaan kita hanya untuk mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali, tak luput dari kata bismillah dan tak luput dari kata hamdalah. Tak luput dari istighfar dari setiap amalan atau dosa yang kita lakukan. Karena sesungguhnya adalah kunci keikhlasan itu mengharapkan rahmat, kasih sayang dan ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan imbalan duniawi. Kembali saya ingatkan bahwa sering sekali diri kita sendiri, lingkungan kita, bahkan yang tadinya meniatkan segala amalnya hanya untuk ibadah lillahi ta'ala, namun karena godaan nafsunya, karena godaan setan, karena godaan lingkungan, imbalan dan duniawi yang begitu indah seakan-akan menutup mata hatinya, membutakan mata batinnya untuk melakukan amalannya hanya sekedar untuk pujian lingkungan, untuk sekedar mencari harta benda, untuk sekedar menggapai jabatan. Kita sebagai manusia, apapun profesi kita, apapun yang kita lakukan, dari ayat yang sudah kita pelajari barusan, tidaklah boleh kecuali untuk hanya mengharap ikhlas lillahi ta'ala. Contohnya saya sebagai seorang guru, terkadang banyak godaan yang saya dapatkan. Godaan emosional, godaan perasaan lelah, godaan untuk kabur dari tanggung jawab. Namun ketika kita masih ada iman, maka pasti masih terbisik dalam hati kita untuk terus mengajar, untuk terus berbakti kepada santri-santri kita, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar santri-santri kita bisa menjadi santri yang lebih baik di masa depan. Bukan hanya guru, profesi apapun, pekerjaan apapun, santri sekalipun, pekerja, pegawai, atau bahkan kegiatan apapun, hobi yang kita lakukan sekalipun, kalaulah berlandaskan ikhlas lillahi ta'ala, insya Allah akan bernilai ibadah dan Allah ganjar dengan kebaikan yang bahkan terkadang kita tidak tahu kebaikan apa itu, namun pasti akan kita rasakan kenikmatannya di dunia dan insya Allah di akhirat kelak. Mungkin dari ulasan singkat yang telah saya sampaikan, saya ingin mengajak antum semua, dan terutama saya ingin menasihati diri saya sendiri untuk selalu meningkatkan keikhlasan kita dalam beramal, dalam berkehidupan, dalam bermasyarakat dan bermuamalah untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, semua kesalahan yang saya ucapkan berawal dari saya dan segala kebaikan yang ada berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Syukron ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.